من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu semuanya, kita sangat bersyukur. Ini suaranya jelas ya? Jelas sih. Saya dengarnya kayak cempreng banget. Kalau di pengimaman yang saya dengar itu kayak ada suara apa? Cempreng gitu loh di pengimaman. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik, diperhatikan dengan baik. Insya Allah kita niat belajar untuk menghilangkan kejahilan kita. Sekali lagi kita niat belajar untuk menghilangkan kejahilan kita, ketidaktahuan kita. Maka mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah buat panjenengan semua, insya Allah. Sudah siap mendengarkan belum? Apa masih mau ngobrol? Sudah siap mendengarkan belum? Atau masih mau ngobrol? Diperhatikan, ini penting sekali. Ini bab niat ini penting sekali. Penting sekali. Kalau anak-anak yang ngobrol nggak apa-apa, kalau orang tua saya tegur. Siap, kalau udah siap ngaji itu harus siap konsentrasi dari semuanya, insya Allah. Jadi ini masih di bab tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini bagian yang sangat penting terkait dengan keselamatan dari amal kita, insya Allah. Kita sama-sama tahu bahwa di antara tafsir Quran surah Al-Mulk ayat kedua kita sering ulang-ulang, yaitu kalimat dari Fudail bin Iyad, ulama tabi'in, yang menyebut bahwa maksud ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar, paling cocok dengan Rasulullah SAW. Nah, kita sedang pelajari bab tentang yang paling ikhlas. Adapun bab yang tentang paling tepat kita pelajari malam Senin di Al-Yakin. Sebagian sudah datang ke sana. Ya, semoga bisa istiqomah karena di sekitar sini jarang masjid menyediakan kajian fikih secara runtut. Jadi dengan cek sekitar sini masih jarang sekali. Bahkan di kota juga masih jarang. Jadi mumpung tidak jauh, upayakan jenengan datang ke sana. Nggak jauh loh dari sini, paling-paling cuma nggak nyampe 10 menit ke Al-Yakin itu. Pak Prawoto sudah datang. Pak Sabar kemarin sempat datang juga. Pak Tovan, Pak Hendro, dan beberapa yang lain Pak Gito, Pak Pardi. Semoga yang lain bisa nyusul untuk bab fikih. Ibu-ibu juga silakan, ibu-ibu. Bonceng-boncengan kan bisa ke sana. Di sana ibu-ibunya juga banyak. Ruangannya juga kayak gini, ber-AC, insya Allah nyaman. Ono wedangnya juga, insya Allah. Jadi usahakan sempatkan, mumpung masih di awal-awal. Sekali lagi, sangat jarang masjid di sekitar sini yang menyediakan kajian fikih secara berurutan, itu jarang sekali. Besok kita masuk ke tentang, masih di dalam bab toharoh, tentang mengusap suf. Nah, ini penting sekali buat ibu-ibu yang suka pakai kaos kaki kalau tindakan kemana-mana. Itu hukum ini harus dipelajari dengan seksama supaya tidak repot di jalan. Jadi dengan tindakan, cara wudunya bagaimana supaya simpel, cara mengusap kepalanya bagaimana supaya simpel, itu dipelajari di dalam bab fikih. Makanya ibu-ibu kalau bisa tindak, yang lebih jauh dari jenengan aja tindak, dari daerah pasar hewan itu pada sampai ke situ ibu-ibunya. Pasar hewan dengan sini kan jauh, pasar hewan kalau sama-sama ke Al-Yakin. Mancasan itu tindak ke situ. Rutin mereka, rajin. Sesepuan padahal dari Mancasan, sesepuan berdatang juga. Karena Bapak Ibu semuanya jangan perhatikan, jenengan itu waktunya sudah terbatas. Kita kan sudah mau pulang, jenengan ini kalau udah mau pulang jelas. Ya kan? Kalau udah 60 tahun, 58 tahun itu udah pokoknya pikirin bagaimana caranya supaya ibadahnya tepat. Supaya di akhir masa hidup itu benar-benar benar. Kita sangat ingin ibadah kita benar.
Karena hari ini begitu banyak subhat di YouTube di mana-mana yang ilmunya banyak yang keliru. Kita khawatir jenengan di masa tua malahan mengkonsumsi hal yang keliru, diyakini benar, beramal di atas itu, pulang bagaimana nanti? Makanya ingat-ingatlah, kita sedang belajar tentang satu bagian dari syarat diterimanya amal soleh, yaitu tentang bab niat. Masih ingat gitu Bapak Ibu, saya ulang-ulang biar benar-benar masuk nih. Ketika Rasulullah mengucapkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, amal itu bergantung niatnya, dan kemudian orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Itu adalah dua hal yang harus kita ingat-ingat terus. Yang pertama, bahwa innamal a'malu binniyat maksudnya adalah semua amal itu punya sebab. Semua amal itu punya sebab. Kemudian semua amal itu punya hasil. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Saya ulang-ulang Bapak Ibu. Amal itu bergantung kepada niatnya, ini sebab. Sebab dengan beramal niku nopo. Nah, ini yang harus diperbaiki, dibetulkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adalah hasil dari yang jenengan sebab tadi, maka akan mendapatkan seperti yang diniatkan dalam sebab tadi. Sebabnya jenengan duduk adalah untuk tidak capek, maka jenengan dapat tidak capeknya. Hanya itu. Nah, yang dimaksud di dalam bab niat ini adalah bagaimana kita meniatkan semuanya lillahi ta'ala, 100% lillahi ta'ala. Ini tidak mudah memang. Ini tidak mudah, tapi inilah yang dituntut oleh syariat kita supaya amal kita tembus ke langit. Seringkali dibicarakan sama-sama sedekah, sama-sama sholat, sama-sama zikir, berbeda pahalanya antara masing-masing orang. Bahkan ada orang yang sholat dapat dosa, subhanallah. Kalau sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena riya, sholatnya karena sum'ah, maka bukan dapat pahala, dapat dosa. Na'udzubillah. Gugur kewajibannya iya, sah sholatnya, tapi dapatnya bukan pahala. Kemudian diperhatikan betul bagian ini. Barang siapa niatnya untuk Allah dan akhirat, maka akan dapat akhirat dan dunia. Ini kaidah Bapak Ibu. Siapapun yang niatnya karena Allah, dia akan dapat dunianya dan dapat akhiratnya. Ini kaidah. Tapi orang kebanyakan tergesa-gesa, pengen niatnya dunia yang simpel, yang jelas di depan mata. Kebanyakan orang sukanya begitu. Ini yang dikatakan makanya bab niat itu berat, sulit. Untuk ikhlas betul karena Allah total itu sulit. Padahal kaidahnya jelas, siapapun yang niatnya karena Allah pasti dapat dunia dan akhiratnya. Tapi yang niatnya dunia bisa dapat dunia, bisa tidak, dan akhiratnya dia nggak dapat. Ya kita pilih, jelas pilih yang niat karena Allah. Kaidah ini menjadi kaidah yang penting. Sebaliknya yang niatnya dunia, maka belum tentu dia dapat. Belum tentu dia dapat dunianya. Dengan meniatkan keinginan dunia, belum tentu dapat. Akhirnya pasti nggak dapat. Dunianya belum tentu dapat. Tapi barang siapa yang niatnya akhirat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Coba dengan buktikan aja deh. Untuk tahu dibuktikan. Untuk tahu harus dibuktikan. Memang ini tidak mudah. Untuk memurnikan sholat hanya karena Allah tok itu nggak mudah. Tapi kalau jangan sudah sepuh ya, sudah sepuh, saya kira ini harusnya lebih mudah. Karena apa yang jenengan urus itu sudah sedikit. Dulu ketika jenengan ngurus anak mungkin jenengan sholat malam karena pengen anaknya berhasil, pengen anaknya diterima di mana, pengen anaknya jadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Kecampuran niat itu. Padahal kalau jenengan waktu itu pun niatnya karena Allah, cari ridho Allah, cari pahala dari Allah, cari kasih sayang dari Allah, maka otomatis anak-anak jenengan juga akan dijaga oleh Allah. Jadi kalau jenengan niatnya karena ingin anaknya jenengan diterima perguruan tinggi misalnya, atau jadi polisi misalnya, mungkin dapat, mungkin tidak, akhiratnya nggak dapat. Nah ini penting banget nih. Nah, inilah dikatakan memurnikan niat itu keselamatan, walaupun hanya sebentar. Kalau jenengan pernah punya ibadah yang niatnya betul murni karena Allah tuh najat. Najat itu selamat, beruntung. Nah, di dalam kasus hadis niat itu dicontohkan satu ibadah.
Ya kan? Ibadahnya adalah hijrah. Ini ibadah yang besar. Artinya pelaku hijrah itu nggak satu orang, Bapak Ibu. Ya enggak? Yang berhijrah sama Rasulullah itu banyak enggak? Banyak. Ada bermacam-macam orang dengan satu kegiatan yang sama, bernama hijrah. Ya kan? Perjalanan dari Mekah ke Madinah. Tapi masing-masing orang ini memikul niat yang berbeda-beda. Di sini disebutkan ada dua pokok besar, yaitu siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala dan dapat dunianya. Coba Abdurrahman bin Auf meninggalkan istrinya dan semua hartanya, istrinya orang iso diajak pripun, dicegah oleh kaumnya. Bayangkan. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu niat karena Allah. Apa yang terjadi? Dapat semuanya itu, tetap kaya raya tuh di Madinah. Artinya seseorang yang niatnya lillah, pasti Allah akan tetapkan bagi dia dunia dan akhiratnya. Tapi kemudian dicontohkan juga ada yang hijrahnya karena imro'atun yang kihuha, ada niat dunia, niatnya karena ingin menikahi wanita yang dicintainya. Maka bisa dapat, bisa tidak ini orang ini. Ini kisah tentang Ummu Qais ini. Orang cantik yang dikejar-kejar laki-laki dari Mekah. Ada laki-laki yang begitu itu. Sampai hari ini pun banyak orang yang melakukan ibadah dalam rangka untuk sesuatu yang dia ingini. Bahkan kalau jangan lihat di YouTube itu, ada orang masuk ke masjid niat maling. Ada nggak? Ada. Dia pura-pura sholat. Tengok-tengok. Begitu orang lain sujud, udah ngambil tas. Ada yang begitu. Niat maksiat nih, coba bayangkan. Sudah niat dari luar masjid untuk masuk masjid dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Jadi kalau digambarkan satu kegiatan hijrah yang dilakukan oleh banyak orang, kok niatnya beda-beda, wajar saja. Nah, kita yang ngaji seperti ini itu ingin betul niatnya lillahi ta'ala, karena yang akan nembus ke langit itu yang itu, Bapak Ibu semuanya. Memang ada dua pendapat ulama nih. Ada yang mengatakan bahwa jikalau kecampuran niat dunia masih sah, masih dapat pahala, tapi pahalanya berkurang. Tapi sebagian ulama yang ketat mengatakan tidak sah begitu. Memang sekali lagi sulit sekali ini dilakukan, tapi karena kita sudah ngaji tazkiyatun nafas, seharusnya kita mulai mikirin, apalagi kalau udah sepuh. Sekali lagi, bagi yang sudah pensiun seperti jenengan, kebanyakan sudah pensiun, kan nggak banyak yang dipikir lah kita jenengan, apalagi yang jenengan ingin coba, kecuali ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Iya nggak? Iya nggak Bapak Ibu? Yang paling jenengan ingini sekarang itu apa? Apa pengen punya rumah magrong-magrong? Sudah punya jenengan. Apa pengen mobil yang bagus? Untuk apa? Sudah mau meninggal. Ini kan jenengan sekarang ngoyak-ngoyak mobil-mobil Alphard misalnya, atau apa-apalah, mobil-mobil yang mahal-mahal itu ngapain? Kalau punya uang mendingan untuk sanggup akhirat. Karena apa? Segera kita pulang. Maka tentu saja ini akan membuat jenengan lebih ringan dalam hal niat. Bagaimana lillah itu benar-benar jenengan bisa lakukan. Kalau dulu oke lah, masih muda, masih punya keinginan ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Mungkin kita sholat malam karena pengen dagangannya laris, bisa jadi. Pengen anaknya sukses, bisa jadi. Tapi sekarang itu jenengan sudah mau pulang, mungkin setahun lagi, mungkin setengah bulan lagi. Kita sama-sama nggak tahu, tapi pendek, yakin ya. Sama-sama nggak tahu, tapi pendek sebentar waktunya jenengan. Ya kan pasti pendek loh, yang pasti pendek, nggak lama, karena jenengan udah memakai lebih dari 80% jenengan itu. Ya jenengan udah 56 tahun, 60 tahun udah jatahnya jenengan udah kebanyakan ya di atas 70% udah dipakai itu. Artinya sisanya tinggal sangat sedikit. Maka memperbaiki niat itu menjadi hal yang keniscayaan lebih mungkin lah. Ya ada sebagian kita sudah tua masih disibukkan dengan urusan dunia sedemikian rupa karena tuntutan kesalahan di masa lalu, ya. Orang menanggung hutang dan sebagainya karena kesalahan di masa lalu, iya. Ya kan? Tapi sebagian besar jenengan kan sudah nyaman. Bagi jenengan sudah nyaman, konsentrasilah untuk segera masuk ke kuburan. Ini perkataan Imam Ahmad nih. Siap-siaplah kalian untuk masuk ke kuburan, Bapak Ibu semuanya. Nggih. Ini bukan untuk membuat jenengan jadi ngelokro nih. Ini membuat jenengan jadi semangat memperbaiki niat. Karena nanti kita akan ketemu ilmunya.
bahwa seluruh kegiatan jenengan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sebenarnya berpotensi menjadi ibadah dengan memperbaiki niat. Ini nanti dalilnya kita sebutkan nih. Jadi sekali lagi, orang yang hanya dunia urusannya, maka amalnya gak akan pernah tembus langit. Makanya jangan perhatikan, dari sekian banyak amal yang sudah lakukan, mana coba yang benar-benar karena Allah, itu yang akan menyelamatkan jenengan. Nih, mana coba jalan teliti yang jenengan jujur di hati, benar-benar karena Allah. Nih, insya Allah kalau jenengan sudah sepuh, insya Allah itu lebih mudah. Nah, karena buruknya niat dunia, jangan perhatikan kemarin dari saya bacakan nih. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala, dapat Allah dan Rasulnya. Tapi ketika menyebutkan barang siapa yang hijrahnya karena imro'atin yang kihuha, karena perempuan yang hendak dinikahinya, atau karena urusan dunianya, Rasulullah nggak sebut ulang. Rasulullah nggak sebut ulang. Cuma dikatakan mahajaro ilai, dia dapat apa yang dia tuju. Sekali lagi saya ulang, buruknya dunia digambarkan dalam hadis ini, dikatakan famang kanat hijratuhu illallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu illallah wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya dia dapat. Tapi famang kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imro'atin yang kihuha, untuk dunia yang dia cari atau perempuan yang ingin dinikahi, Rasulullah nggak menyebutkan maka dia dapat dunianya dan perempuannya, enggak disebut, hanya mahajaro ilai. Bisa jadi dia dapat, bisa jadi tidak. Ngoyak umukoi sampai ke, atau ngoyak wong wedo ayu sampai ke Madinah, jebul ora gelem karo kepiye, ya kan? Dan memang bisa jadi nggak dapat, bisa jadi nggak dapat. Maka saking hinanya urusan dunia, maka Rasulullah nggak sebutkan ulang, nganti wegah kon ngulang. Nah ini sebenarnya sudah menjadi sign buat kita bahwa porsi kita terhadap pemikiran akhirat itu harusnya menguasai diri ini. Ini menguasai diri ini. Jadi hati kita, pikiran kita itu bagaimana kita bahagia di akhirat kita. Ada tokoh agama lain mengatakan saya nggak percaya dengan akhirat. Bagaimana mungkin? Ini orang sains nih, orang teknologi. Dia mengatakan saya nggak percaya sama akhirat karena sesuatu tuh harus bisa secara empirik dibuktikan. Sudah ada penjelasnya. Ada orang yang pernah mengalaminya. Siapa orang yang sudah mengalami ke akhirat? Nggak ada. Terus bagaimana saya harus percaya, kata dia, subhanallah. Bagaimana saya harus percaya? Coba jangan kepikir nggak? Jadi kepikir nggak? Akhirat itu ada betul atau tidak sih? Ada yang gimana mungkin saya percaya sama akhirat? Tidak satu pun di antara kita sudah pernah sampai ke sana. Terus kalau ada pertanyaan begitu, jadi membuktikannya gimana, Bapak Ibu? Kita kan lagi bicara bahagia di akhirat. Orang akan mengatakan Allah sing ngarep dunia ketok wae sing cetok wae sing bahagia. Ngapain mikir-mikir yang di sana? Bisa nggak kepikir kayak gitu? Kalau jenengan kena subhat bisa tuh tiba-tiba mikir, oh yo, ono akhirat apa ora to bar mati urip meneh apa ora to? Bisa begitu itu. Dan ini banyak kejadian. Sekarang kalau pertanyaan itu muncul ke jenengan gimana? Jenengan ditanya, Bu, kok jenengan gelem salat? Kok jenengan gelem sedekah? Jenengan akan menjawab, iya, kan dapat pahala. Pahala balasannya Pak nanti di akhirat. Kalau orang mengatakan, emang ono akhirat, Bu, jenengan pripun jawabnya? Gimana coba? Gimana? Maka ada teori yang bagus. Ya. Ini apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik itu bagus sekali dalam hal ini. Ya. Beliau mengatakan Al-Quran itu, Al-Quran, ya, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, nggak ada keraguan di dalamnya, pernyataan Allah, nggak ada keraguan. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar, nggak mungkin salah. Satu kaidahnya. Nah sekarang orang lain mengatakan, loh itu Al-Quran cerita tentang akhirat, bagaimana benar? Belum dibuktikan kok. Itu loh, di Al-Quran banyak banget cerita tentang akhirat, surga, neraka, ada siksa, ada pahala. Terus mana kebenaran Al-Quran? Maka beliau menjawab, 80% sampai hari ini apa yang disebut sebagai
ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran terbukti benar. 80% lebih apa yang disebut di dalam Al-Quran terkait dengan ilmu pengetahuan terbukti benar. Apa yang disebut Al-Quran terbukti benar. Contoh, lautan terpisah tuh, ya kan? Terbukti benar dalam surat Ar-Rahman. Selalu terbukti benar. Tersisa 20% yang ambigu. Ambigu itu bener ya urung, salah ya ora. Itu ambigu namanya. Ada 20% di dalam Al-Quran yang belum terbukti bener lan salah, itu kan namanya ambigu. Tetapi berdasarkan 80% yang sudah lalu semuanya benar, maka yang ambigu ini juga insya Allah atas izin insya Allah pasti benar. Karena memang ada bagian yang kita mungkin tidak mungkin buktikan per hari ini. Kalau belum sampai ke akhirat gimana kita membuktikan? Maka kita cara membuktikannya adalah semua yang di sini itu benar. Insya Allah sisanya pun benar, dan memang demikian yang diyakini oleh umat Islam. Tapi umat yang lain kan nggak meyakini seperti itu. Maka teori ini menjadi jawaban buat mereka yang tidak meyakininya. Kemudian yang kedua, ini apa yang saya ambil dari Dr. Zakir Naik. Yang kedua, kalau saya memperkosa orang, saya mengambil harta orang lain, saya membunuh lawan atau musuh saya adalah mafia besar, orang yang kuat. Coba, ada nggak jenengan bisa memberikan alasan kepada saya bahwa perbuatan saya salah? Menurut saya itu benar. Misalnya, saya seorang mafia besar, punya kekuasaan, bisa bayar siapapun, polisi di kantong saya, TNI di kantong saya, semuanya manut sama saya. Kemudian saya memperkosa orang, saya mengambil barang orang. Logikanya, saya pinter nggak kalau gitu? Logikanya. Loh, daripada kon kerja jenengan kerja mati-matian berjuang dapat uang banyak, saya tinggal ambil punya jenengan kok gampang. Saya pinter nggak kayak gitu? Coba, ada alasan pembenar nggak atau alasannya mengatakan jenengan salah Pak Wahid? Ya salah kan menurut jenengan, bukan menurut saya. Menurut saya enak kok. Mun jenengan rekoso kerja, saya tinggal ambil. Ayo, tak todong, duitmu kene, rampung. Daripada saya kerja capek-capek, mendingan ambil aja. Menurut jenengan salah nggak itu? Saya salah kan menurut jenengan, tapi menurut saya bener itu. Gimana? Enak kok, nggak usah kerja dapat uang. Iya nggak? Orang-orang perampok itu kan nggak mau kerja, ngerampok toko emas, kerjanya mau pisan ngerampok toko emas, duitnya oke men. Bagi toko emas kerugian nggak? Kerugian. Bagi dia, bagi yang ngerampok, untung apa untung? Urusan dunia loh ini. Untung apa untung? Untung lah, dia dapat emas banyak kok. Coba, jenengan salah. Salah menurut jenengan, menurut saya enggak kok, enggak salah. Daripada saya capek-capek kerja mendingan itu. Saya ngambil istri orang lain yang cantik. Buat yang punya istri rugi. Buat saya enggak. Saya enggak rugi, ngapain mau saya pilih yang cantik kok, apa masalahnya? Iya enggak? Udah nanti jenengan nanti ditangkap. Gimana ditangkap? Saya berkuasa, polisi tak bayar rampung. Gimana mau ditangkap? Nanti jenengan mau dibunuh orang, gimana dibunuh? Penjaga saya banyak. Kalau ada mau bunuh, dia dibunuh dulu sama penjaga saya. Bagaimana coba? Coba gimana? Bagaimana jenengan dapat keadilan kalau kayak gitu? Supaya jenengan dapat keadilan bagaimana kalau kayak gitu? Jenengan akan mengatakan nanti di akhirat dibalas, kan gitu jawabannya, ya enggak? Ya enggak? Makanya keadilan itu justru menunjukkan akan adanya akhirat. Coba sekarang Hitler membunuh 6 juta orang, dibakar sebagian. Coba, Hitler itu membunuh jutaan orang. Katakanlah yang dibunuh ibunya jenengan atau anaknya jenengan. Menurut jenengan yang paling adil di dunia, yang paling adil, Hitler diapakai? Dibunuh kan? Itu sudah hukuman paling pol. Pertanyaannya sekarang, jenengan bunuh Hitler, yang 5 juta yang lain dapat keadilan enggak? Itu membunuh atas kasus dengan jenengan. Yang 5 juta mau membalas gimana caranya? Udah mati. Coba, saya bunuh Jedet, ya kan? Udah mati. Sekarang saya yang lain mau bunuh lagi, caranya bagaimana? Udah mati. Coba, gimana coba kalau gitu? Ketahuilah dalam Quran surah An-Nisa Allah menyebut tentang bahwa hukuman di neraka jahanam itu Allah akan hukum dia sampai kulitnya terbakar, dia merasakan sakit, kemudian digantikan kulit baru, dihukum lagi, digantikan kulit baru, dihukum lagi. Ini ada orang profesor masuk Islam gara-gara ayat itu.
Artinya adil itu hanya di akhirat, tapi di dunia nggak mungkin adil. Ya nggak? Gini apa gini? Ya kan, yang bisa menghukumi saya ini mafia besar nanti di akhirat. Di dunia jenengan gimana mau balas? Baru mau datang ke rumahnya udah dikemplang orang, udah dibunuh oleh anak buahnya. Terus gimana dapat keadilan? Nah, dari sini kita tahu Bapak Ibu, ini ilmu penting. Jenengan itu akan pulang, jenengan tahu betul balasan di sana itu luar biasa. Maka seseorang yang mengetahui ilmu ini harusnya sangat semangat di dalam amal baik, maksudnya. Mengingat kematian itu bukan jadi ngelokor Bapak Ibu, justru menjadi semangat. Karena apa? Kita hidup sebenarnya tuh di sana, bukan di sini. Ini tuh hidup sementara ini, sangat sementara. Maka kecil, dunia itu kecil. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali seperti sesayap nyamuk saja enggak. Andai dunia berharga sesayap nyamuk, andai dunia berharga sesayap nyamuk di sisi Allah, maka orang kafir nggak akan dikasih makan. Paham maksudnya Bapak Ibu? Paham maksudnya? Artinya saking nggak berharganya dunia, sehingga orang nggak menyembah Allah pun tetap dikasih makan. Iya nggak? Kalau dunia itu berharga di sisi Allah, sesayap nyamuk aja orang kafir nggak akan dikasih makan, berharga kok. Saking nggak berharganya dunia, maka orang-orang yang nggak menyembah Allah, yang bermaksiat pun dikasih sama Allah, bahkan diujo, dibalas di dunia. Orang non muslim kerja keras dapat banyak. Memang begitu Bapak Ibu semuanya. Saking tidak berharganya dunia. Maka dengan ilmu mempelajari niat ini jangan tuh harus benar. Niatnya tuh harus konsentrasi ke akhirat. Kaidahnya jelas, nggak bakal rugi. Barang siapa yang nyari akhirat, dunianya pasti dapat. Barang siapa yang nyari dunia, dunianya belum tentu dapat, akhiratnya nggak dapat. Begitulah. Tapi manusia secara umum suka yang cash, suka yang sifatnya ketok dunia, niat pokoknya dan langsung entok. Itu yang digambarkan kalau Masjid Jabal Nur memberikan hadiah 50.000 per sholat jamaah, rame yakin itu. Gini mungkin. Setiap berangkat sholat berjamaah dibayar 50.000, rame yakin. Orang mung warga sekitar kena sing mangkat. Tekan ngendi mangkat kene kabeh. Gari takmire bingung bayar nganggo apa. Iya enggak? Karena manusia secara umum suka yang cash seperti itu. Ini adalah disebutkan dalam banyak-banyak kitab para ulama menyebutkan demikian. Kemudian Ruya Anis Syafi'i rahimahullah taala annahu qala hadzal hadisu sulusul ilmi. Itulah mengapa hadis niat itu adalah sepertiga dari agama. Bapak Ibu semuanya, Jadi diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala annahu qala, beliau berkata hadzal hadisu sulusul amal. Hadis ini adalah sepertiga dari ilmu, sulusul ilmi. Sepertiga dari ilmu. Kemudian hadis yang lain 2/3 yang mana? Kemarin sudah sebutkan. Hadis yang pertama tadi tentang innamal a'malu binniyat adalah menimbang amalan apa? Batin. Gitu? Niat itu adanya di dalam hati. Maka innamal a'malu binniyat maksudnya sulusul ilmi, sepertiga ilmu, karena ini menimbang urusan batin. Apa yang menimbang urusan dohir? Hadis yang mana? Masih ingat? Hadis yang mana? Hadis yang mana? Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tak terpandukan oleh Rasulullah, fahuwa raddun, maka tertolak. Ini adalah timbangan amal apa? Dohir. Artinya jangan sholat itu kudu takbir koyok Rasulullah niku lho. Makanya ini adalah sepertiga yang lain. Sepertiga timbangan batin, sepertiga dohir. Jangan harus benar caranya. Nggak boleh takbir kok. Nggak boleh. Harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Takbir ya Allahu Akbar, bukan Allah Maha Besar. Dulu ada ayat gitu, ada nggak di Indonesia? Ada sholat Allah Maha Besar, pakai diartikan. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Indonesia. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Karena apa? Man ahdasa fi amrina hada, barang siapa yang membuat ahdasa itu hal baru, fi amrina hada, di dalam urusan agama ini, maka
malaisa minhu yang ada panduannya fahuwa raddun. Ada kemarin waktu hari Selasa itu pertemuan dokter-dokter itu, Ustadz, tapi ada yang bantah loh Ustadz, katanya nggak boleh hal baru itu ke Arab naik pesawat katanya. Itu dulu nggak ada mobil, sekarang pakai mobil. Kalau memang nggak hal baru pakai onta dong Ustadz. Nah, ya kan orangnya berarti baca hadisnya nggak benar. Di sini dikatakan apa? Man ahdasa fi amrina hada, bukan fi urusan dunia. Barang siapa yang membuat hal baru fi amrina hada, dalam urusanku ini, dalam urusan agama ini, bukan urusan yang dunia. Kalau pesawat itu urusan sarana, mic itu sarana, ballpoint itu sarana, komputer itu sarana. Ini. Intinya adalah bukan ibadah yang dipandukan dalam agama. Mau pakai apa saja silakan saja. Dulu nggak ada madrasah, sekarang ada madrasah. Dulu nggak ada sekolah, sekarang ada sekolah, bid'ah. Nah, ini salah pengertian Bapak Ibu. Makanya katakan man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi jangan salah pengertian ya Bapak Ibu. Jangan salah pengertian. Kemudian hadis yang ketiga apa? Sepertiga yang ketiga adalah hadis dari Abi Abdullah An-Nu'aim bin Bashir yang mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, ma bainahuma umurun mustabihat. Di tengah-tengahnya ada urusan yang mustabihat. Nah, ini sepertiga agama ini. Kenapa? Ini pentingnya belajar. Orang itu menjadi kena subhat karena ilmunya nggak lengkap. Kalau lengkap, maka dia keputusannya jelas. Contoh dalam hal apa? Dalam hal yang masih diragukan misalnya. Ada yang mengatakan rokok makruh, ada yang mengatakan rokok haram. Ya kan? Itu kan mustabihat, di tengah-tengah ada umuran mustabihat. Bagi jenengan, milih sing makruh apa milih sing haram ya? Jenengan kan boleh milih tuh. Aku milih sing makruh apa sing haram ya? Gandeng jenengan ahli hisab, milih sing makruh wae lah. Alasannya karena ahli hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis ini dikatakan, nek ono sing ragu-ragu, pilihlah tinggalin yang syubhat itu perintah Rasulullah, Bapak Ibu. Halal bayin, haram bayin. Halal jelas, haram jelas bagi orang yang berilmu. Bagi ulama jelas, haram jelas, halal jelas. Ning jenengan sing ora pati duwe ilmu, ono sing ragu-ragu. Maka rumusnya ketika ragu-ragu tinggalin. Nah, ini seperti agama ini. Jenengan dengar, rokok jarane makruh, jarane haram. Maka karena jenengan bukan ulama, jenengan tuh bukan ulama. Maka pilih udahlah yang aman, yang haram aja. Itu maksudnya. Jangan ngambil resiko. Karena kalau diterusin hadis itu akan ketemu siapapun yang terbiasa mengambil yang subhat maka akan terjerumus dengan yang haram. Bayangin Bapak Ibu. Seperti apa? Dulu masih ingat nggak? Seperti penggembala yang di Haulahima. Penggembala yang menggembala di wilayah larangan. Ono lapangan, tulisannya ora entuk mlebu lapangan iki. Jenengan iki kalau nekat angon kebo apa sapi di pinggir-pinggir itu. Nang pinggir-pinggir Haulahima niku lho. Jenengan ngantuk, maka hewannya jenengan mlebet teng mriku niku. Teng tempat larangan itu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau jenengan orang awam jangan nyenggol-nyenggol di pinggir-pinggir ini. Mungkin belum masuk tapi jangan ngantuk. Hewannya mlebu jenengan orang ngerti pripun. Nah ini, makanya sepertiga agama itu ada di hadis niat, ada di hadis tentang masalah bid'ah, ada di hadis tentang masalah yang halal dan yang haram itu jelas. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita harus betul-betul berjihad untuk senantiasa memperbaiki niat. Kita tambahkan kaidah pertama, yaitu pada bagian innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis ini ada dua kaidah besar, Bapak Ibu semuanya. Kaidah pertama ada di bagian hanya saja yang namanya amal itu bergantung ke niatnya, dan dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan itu. Yakni maksudnya anna sholahal a'mal al-muwafiqo li sunnah bisolahi niyatihi, bahwasanya baiknya amalan yang sesuai sunnah
baiknya amalan yang sesuai sunnah adalah baiknya niat. Saya ulang sekali lagi, baiknya amalan yakni baiknya amalan yang sesuai sunnah. Jadi kalau nggak yang sesuai sunnah itu jelas nggak baik, Bapak Ibu. Itu aja masih tambahan. Walaupun sudah sesuai sunnah, caranya betul, yaitu dengan bagusnya niatnya. Jenengan sholat wis api, fikih pinter, sholat dari takbir sampai salam bener, bacaannya orang sing salah belas, api kabeh tasdid dipenuhi, al-fatihah bener, wis ora sing salah, api banget. Berarti dia sunnah sudah bagus. Tetapi bagusnya amalan itu bergantung pada bagusnya niat. Walaupun jenengan wis apik kaya ngono kuwi niate dinggo riya, bubar. Itu. Sudah bener sholatnya jenengan, tapi niatnya bukan karena Allah. Seperti tadi, sudah bener hijrah, berangkat bareng-bareng, harta ditinggalin, tapi niatnya ngoyak-ngoyak wong wedok. Niatnya karena ingin dagang, maka ya nggak dapet akhiratnya. Nggih. Wa huwa nggih taqul wa huwa demikianlah nggih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Sebenarnya innamal a'malu biniat, amal itu bergantung kepada niatnya. Itu nanti akan seimbang dengan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung pada penutupnya. Sebab jenengan itu akan ditutup oleh satu amalan. Sangat bergantung ke akhir jenengan hidup nopo. Bapak Ibu semua, ini perhatikan betul ini Bapak Ibu. Ini keselamatan buat jenengan. Kalau jenengan sudah punya kebiasaan niat api karena Allah, nanti penutup hidup jenengan tuh niatnya karena Allah. Kalau jenengan niatnya bukan karena Allah, nanti ketika jenengan mau meninggal dibuka aslinya jenengan. Makanya ada orang dibimbing la ilaha illallah, nyikat-nyikat, nesu-nesu. Coba orang dibimbing, ditalkin la ilaha illallah, nesu-nesu ini kuenten, Ibu. Ada yang malahan keluar kebun binatang, itu ada, Bapak Ibu semuanya. Karena selama itu niatnya bukan karena Allah dia beramal. Sholat bukan karena Allah, sedekah bukan karena Allah, nanti dibuka di akhir masa. Maka Rasul menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada penutupnya. Subhanallah. Nah, penutup ini karena kebiasaan sebelumnya. Jenengan atine ki opo to jane, itu ketahuan nanti di akhir masa, Bapak Ibu. Masya Allah. Makanya kalau udah tahu seperti ini, jenengan tuh harus bener ini ya setiap hari. Saya niat karena apa? Karena Allah bukan ini. Lillahi ta'ala bukan ini. Saya niat pergi ke rumah orang itu karena apa ini? Saya ke masjid karena apa ini? Tanyakan terus tuh. Dan nanti jenengan akan ditutup dengan itu, innamal a'malu bil khawatim, bergantung pada penutupnya nanti. Subhanallah. Wa inna malikul imri'im manawa, yakni maksud dari wa inna malikul imri'im manawa, jenengan mendapatkan apa yang jenengan tujukan. Maksudnya yakni sawabul amili ala amalihi bihasabi niat as-solihah alati yujmi'uha fi amalin wahid. Pahala seseorang yang beramal atas amalnya itu sesuai dengan niat-niat yang soleh yang diniatkan dalam sebuah amalan. Coba jenengan pikirin, saya ulang-ulang ini karena ini bagian yang sangat penting. Saya sendiri belajarnya lama banget ini untuk sampai mengatakan, oh iya, saya sholat karena Allah. Itu butuh proses, Bapak Ibu. Sadar betul bahwa saya melakukan itu enggak ada urusan dunia, enggak ada keinginan-keinginan lain. Keinginannya cuma dapat ridho Allah, kasih sayang dari Allah, wajah Allah, pertolongan Allah, udah nggak ada yang lain. Sehingga ketika jenengan melakukan satu amalan, jenengan sodako, entu orang itu balasan orang urusan. Jangan jenengan sodako karena ingin dapat balasan. Kalau nggak dapat balasan, jenengan mandek sodako ya, Bapak Ibu. Kemarin saya digambarkan puasa ingin kurus. Kalau nggak kurus-kurus nggak jadi puasa, jenengan lah kesel-kesel puasa, pengen kurus, wegah. Puasa pengen sehat, delalai urung sehat. Jenengan mandek, orang sehat juga ngapain? Iya nggak? Iya nggak? Ke masjid pengen apa misalnya?
pengen ke masjid supaya sambil olahraga. Tujuannya supaya sehat. Kalau nggak sehat bagaimana? Jadi niat tetap murni karena Allah. Jenengan dahar niku lho. Jenengan dahar niat karena apa? Karena supaya badan saya sehat, dengan itu saya ibadah kepada Allah. Tegak ibadah saya kepada Allah. Bukan dahar untuk enak-enak. Itu yang saya katakan, ya ada teman makan sekali makan 900.000 sepiring, makan opo? Subhanallah. Ya, tapi ada seperti itu. Sekali makan emplok sak piring 100.000. Arep kok terus dadi sehat pan. Terus dadi orang mangan sebulan ngono. Iso salat terus ngono. Enggak Bapak Ibu, tetap aja keluarnya ya kotoran sama aja. Ya toh, makanan itu hanya di sini kan. Setelah di sini memang beda, sama aja Bapak Ibu. Mau makan yang seharga 900.000 begitu lewat tenggorokan sama saja. Disiram pakai cairan lambung. Bus. Keluarnya ya kayak gitulah apalagi. Semakin sempurna niat kita, maka akan semakin besar pahalanya. Semakin tidak sempurna, bisa gagal pahala atau minimal berkurang pahala. Ada dua pendapat. Kaidah kedua, faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih, fa hijratuhu illallah wa rasulih, yang tadi saya sebut. Di penggalan kedua ini adalah kaidah kedua. Dikatakan setelah Nabi ba'da irsa al-qaidatul ula, setelah kaidah yang pertama Rasulullah memberikan keterangan zakaro misalan lil amal alati suratuha wahidatun wa tahtalifu fi sholahiha wa fasadiha. Setelah Rasulullah menerangkan kaidah yang pertama tadi tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, Rasulullah datangkan kaidah yang kedua, yaitu Rasulullah berikan contoh tentang suatu amalan yang sama tapi niatnya satunya bagus, satunya nggak bagus, yaitu apa tadi? Hijrah. Amalannya sama, pelakunya banyak, tapi masing-masing orang itu ada yang niatnya baik karena Allah, ada yang karena dunia, ada yang karena wanita. Sama loh kegiatannya Bapak Ibu, sama kegiatannya, sama-sama capek, sama-sama berjalan, sama-sama capek. Jangan dibayangkan hijrah 400 kilo loh, Mekah Madinah waktu tok. Jangan kebayang nggak zaman waktu itu gimana? Oleh mangan kepiye, oleh minum kepiye, coba. Jangan lihat tuh perjalanan dari Madinah ke Mekah tuh, batu tuh, gunung batu, lihat terus kepiye coba. Banyak, itu sebuah amal yang besar banget. Nggak semua orang mampu saja dikatakan wahidatun, sama tuh hijrah, tapi hasilnya sangat beda, bergantung kepada solahiha au fasadiha. Dia soleh enggak niatnya, atau malah justru fasad, bukan hal yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, ini kan kaidah yang jelas banget. Jadi kan sama-sama sholat, sama-sama sedekah, sama-sama layat, beda-beda niatnya. Ada yang niatnya layat karena memang betul-betul mengerjakan sunnah, ada yang orang penak orang tunggu kungkune aku mati orang layati piye. Ada nggak yang kayak gitu? Aku ora penak ini orang layat. Lah ngopo? Engko aku sing mati terus piye? Ora ono sing nglayati. Niatnya udah beda itu. Sama-sama layat, sama-sama nyolati. Jenengan nyolati mayit. Kok jenengan nyolati? Ya nyolati lah. Ben aku sesuk ya disolati. Bukan karena Allah itu, karena kepentingan jenengan. Coba. Sama-sama wahidatun, sama-sama amalannya, tapi sangat berbeda dalam hal niat. Ini mengakibatkan hal yang sangat berbeda di akhirat nanti. Sangat jauh. Jadi setelah Nabi menyebutkan kaidah pertama, beliau mencontohkan hijrah, permisalan amalan yang bentuknya sama-sama hijrah. Jadi bentuknya sama, tapi tujuannya berbeda. Watahtalif, yaitu perbedaan di niat. Amalan sama, tapi tahtalif, perbedaannya di niat. Sama-sama nyumbang, sama-sama puasa, bergantung niat kita. Semakin bagus niat kita, semakin besar pahalanya. Nyumbang niat lillah dengan nyumbang niatnya supaya rezeki lancar. Beda enggak? Kalau jenengan nyumbang karena niat rezeki lancar, rezekinya orang lancar, menggerutu jenengan. Alah wis ora trabel aku tetap susah nyatane aku. Padahal aku wis senengane sedekah, nyatane aku susah. Iya enggak? Bahwa ada dalil siapapun yang sedekah akan diberikan. Iya, itu ya Bapak Ibu, jelas. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita.
Seperti seseorang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kurang nopo niku. Ada yang blangsa wis bar perang jadi penduduk neraka jahanam, itu ada Bapak Ibu. Kuwi wis jihad fisabilillah. Apa meneh mung salat, apa meneh mung sedekah yang dengan anggap mungkin masih lebih ringan dibandingkan jihad. Bisa jadi sangat salah. Jika niatnya sedekah murni dunia agar rezekinya lancar, maka dia dapat dosa. Karena jangan menghilangkan faktor Allah di dalam niat panjenengan. Murni, pokoknya saya sedekah niatnya supaya rezeki saya lancar, supaya jadi orang kaya, itu malah dosa Bapak Ibu, seperti itu. Nggih. Yang bagus niatnya adalah yang murni lillah. Rizki lancar adalah terserah Allah. Karena Allah yang paling tahu siapa kita. Allah yang tahu siapa kita. Belum tentu jenengan dikasih rezeki banyak jadi baik, belum tentu Bapak Ibu semuanya. Ada orang yang ketika miskin, karo Gusti Allah. Iya enggak? Tidak sholatnya rajin, begitu sugih ora karu-karuan. Malah tuku wong wedok. Ada enggak kayak gitu? Ada Bapak Ibu, subhanallah. Maka ketika jenengan sedekah niatnya karena Allah, rezeki lancar atau tidak itu urusan Allah, terserah. Tapi itu pasti perbuatan baik, pasti menguntungkan jika niatnya karena Allah, pasti. Tapi kalau niatnya karena urusan-urusan dunia bisa jadi keliru. Okay. Poin penting, niat yang baik tidak bisa merubah kemaksiatan dari tempatnya. Udah saya sebutkan kemarin. Okay. Niat yang baik tidak bisa merubah kemaksiatan dari tempatnya. Misalnya mencuri, dengan hasilnya kemudian dibagikan ke tetangga, tolongin orang miskin seperti Robin Hood, maka mencurinya tidak jadi baik karena niat baiknya. Ini penting, jangan alasan ditangkap polisi, pokoknya mencuri. Niatku Pak polisi mencuri biar bisa menafkahi keluarga, bisa menyekolahkan anak-anak saya. Niatnya apa betul niku? Niatnya bagus enggak? Niatnya menafkahi keluarga, niatnya untuk nyekolahin anak, baik toh niku. Tapi caranya mencuri. Maka kemaksiatan itu niat nggak merubah kemaksiatan menjadi kebaikan. Jangan alasan kecuali sangat terbatas dalam hal makanan. Hifdzu nafas, mudah-mudahan diampuni. Orang jin, orang mangan mati harus mencuri di situ. Itu pun ya darurat yang tidak bisa dikatakan benar kan. Mungkin ada permaafan dari orang. Lihat nggak tuh di YouTube itu, ada orang ngambil barang dia apa Indomaret, ditangkap sama polisi, baru dicek rumah, ya Allah, mesak kemen, malah dikirimi sisan ke Pak polisi ini. Ada tuh gitu. Korupsi dengan niat nafkah keluarga, korupsi dengan niat yang baik-baik, merubah korupsi jadi baik enggak? Enggak Bapak Ibu, enggak tetap. Innamal a'malu binniyat. Maka dikatakan tidak pantas orang yang jahil memahami hal ini dengan pemahaman yang salah terkait dengan innamal a'malu binniyat, yaitu tadi pemahaman salah, sing penting niatnya apik toh, aku ngopo-ngopo sing penting kan niatnya apik. Bukan begitu. Maksiat tetap maksiat. Sementara ketaatan bisa berubah menjadi maksiat gara-gara niat. Contohnya tadi sholat tadi. Sholat itu ketaatan kepada Allah. Gara-gara niatnya ria, dia dapatnya dosa malahan. Karena dia sholat bukan karena Allah. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya diantaranya kata Rasulullah, pada kemaluan ada sedekah. Apa? Pada kemaluan ada sedekah. Bingung betul dengan pada kemaluan ada sedekah. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya pada istrinya dan dia mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, bukankah jika dia meletakkannya pada yang haram dia mendapatkan dosa, maka demikian pula jika dia meletakkannya pada yang halal, yaitu pada istrinya, ia mendapatkan pahala. Islam itu Bapak Ibu melaksanakan atau meninggalkan dua-duanya karena Allah. Makanya kemarin saya ceritakan ke jenengan, barang siapa yang tidak jadi sholat berjamaah karena takut engkau dikondoni wong soleh, Allah soleh men itu, jenengan nggak jadi, itu riya. Paham Bapak Ibu? Jenengan ya dari rumah nih mau sholat berjamaah, kemudian timbul pikiran, lah mengko aku nek sholat berjamaah diarani wong soleh aku, prasido wae lah. Itu namanya riya itu. Itu namanya apa?
Ria. Loh Ustadz kan belum melaksanakan apa-apa, kok ria? Sudah melaksanakan apa-apa, yaitu meninggalkan sholat berjamaah. Ya enggak? Di dalam Islam itu melaksanakan atau meninggalkan tidak ria jikalau dua-duanya karena Allah. Melaksanakan sholat karena Allah, meninggalkan juga harus karena Allah. Jenengan iku lho kekoncoan kali si fulan. Aku ora kekoncoan karo kowe ngapunten saiki sebab kowe saiki mabukan terus, meninggalkan karena Allah itu. Saya gelem koncoan karo kowe, kowe iki ngelingke aku tentang akhirat terus, mendekat karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Seharusnya begitu. Ini menjadi dalil jelas Bapak Ibu. Kata Rasulullah, pada kemaluan saja ada pahala. Maka sebagaimana orang meletakkan kemaluannya di tempat yang keliru dosa, kalau diletakkan di tempat yang benar dia berpahala. Demikian Islam. Seseorang yang niat berhubungan dengan istrinya karena satu ini niatnya, karena ingin memenuhi hak pasangannya. Biasanya ibu-ibu protes, aku ora butuh kok. Banyak orang gitu. Ustaz udah tuh ora butuh, sing butuh bojoku. Subhanallah. Alah kok kayak gitu. Saya jawab, nyatanya tuh selingkuh ya lenang do wedok niku. Berarti sing wedok ya butuh niku. Gini apa nggih? Dulu ibu-ibu dulu ini, cerita dulu waktu masih muda. Yang kedua, niat karena ingin menjaga masing-masing diri kita dan pasangan kita untuk tidak terjerumus dalam zina, pahala. Niat karena ingin punya anak soleh, pahala. Tapi kalau niatnya dengan melampiaskan syahwat tok, itu dunia. Jenengan enak-enakan dunia, enggak dapat pahala yang seperti itu Bapak Ibu. Tuh, makanya pada kemaluan ada pahala. Maksudnya bagi orang-orang yang paham tentang ilmu niat. Bagi yang paham ini maka dari bangun tidur sampai tidur lagi pahala semua Bapak Ibu semuanya. Jenengan olahraga biar sehat ya Allah, dengan sehat ini saya nanti bisa tegak sholat duha. Jenengan cari harta dengan cara yang halal supaya saya bisa bersedekah. Niatnya udah bener terus, maka setiap kegiatan jenengan yang mubah-mubah itu, mau dahar mau apapun itu, mandi misalnya, semuanya berpahala di sisi Allah gara-gara soal niat Bapak Ibu semuanya. Maka inilah pentingnya kita pelajari bab tentang niat. Masih ada beberapa hal terkait dengan niat, tentang keutamaan niat. Insya Allah kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Sudah jam 10 gitu, Masya Allah. Ini Abdullah masuk jam 6:30 udah harus berangkat. Ngaten Bapak Ibu, semoga Allah sayangi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.